Di video sebelumnya saya sudah memasukkan atau menginput produk sepatu dan kali ini saya akan praktekkan cara membuat form atau landing page jualan sepatu ya. Kalau teman-teman sudah membuat atau mempraktekkan menginput produknya, sekarang saatnya kita praktek membuat form atau landing page-nya. Jadi di sini langsung aja menuju ke menu landing page dan ke form. Di sini tambahkan form dan kita bisa memilih berbagai preset sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang blank canvas ini berarti membuat formnya atau membuat landing page-nya itu dari awal, teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan saya punya produk sepatu, berarti produk fisik. Makanya saya klik aja di sini preset produk fisik. Kemudian kita bisa memberikan nama formnya ya, misalkan sepatu boys. Oke, kemudian di sini URL-nya ya atau link-nya kita bisa setup juga sepatu. Kemudian simpan form. Nah, di sini bisa kita ganti gambarnya ya. Ini bebas. Contohnya misalkan ini saya ganti, ini karena kaos saya ganti menjadi yang sepatu. Ini saya upload aja. Jadi tinggal klik aja teman-teman ya. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi ada seperti ini. Nah, ini saya reload aja dulu. Oke, ini klik aja gambarnya, kemudian nah kita upload produk baru atau gambar baru ya. Sini mungkin saya pilih random aja. Kemudian klik di sembarang tempat ya untuk melihat hasilnya. Jadi kayak gini teman-teman. Kemudian nama sudah ada, nomor WhatsApp sudah ada, alamat sudah ada, kecamatan sudah ada. Jadi kita tambahkan aja produknya ya. Tadi kita atau saya tadi sudah membuat produk sepatu, tinggal klik aja. Klik di sini. Nah, daftar sepatu. Nah, di sini kebetulan saya membuat produk namanya sepatu boys 2024 ya. Saya klik aja di sini untuk memasukkan produknya. Oke, kemudian ini karena tadi deskripsinya panjang jadi kayak gini teman-teman ya. Kalau mau dipendekin juga bisa ya. Jadi agar tampilannya bagus ini bisa kita edit dulu. Misalkan ini terlalu panjang, kita bisa mengeditnya ke sini. Ke produk tadi. Kemudian pilih produk yang kita mau edit. Misalkan ini terlalu panjang ya, misalkan ini deskripsinya. Kita simpan dan kita save dulu ya. Nanti ini setelah kita save ini kita reload dan akan menjadi pendek ya sesuai dengan yang kita edit di sini. Oke. Kemudian ini bisa kita hapus dulu aja deh. Kita hapus dulu, kemudian diklik lagi. Nah, jadi pendek teman-teman ya. Oke, kemudian di sini label ya. Labelnya ini bisa kita ganti-ganti ya. Di sini pilih produk, ini saya biarkan aja. Nah, jadi kayak gini tinggal dipilih. Nanti ini sesuai dengan yang ada di produk teman-teman ya. Ya, jadi ini sesuai dengan yang ada di sini. Kalau mau mengganti tulisan pilih, ini bisa kita ganti di bagian produknya ya. Oke, kemudian sesuai dengan harga coretnya ya. Maka pengaturan harga ini ada di pengaturan produk. Di sini saya tulis harga 350.000 dengan harga diskon 275 ya. Nah, kemudian maka di sini akan harga coret jadi kayak gini. Oke, kemudian pengaturan ongkos kirim di sini. Ya, ini bisa kita klik. Kemudian kita akan pilih ongkir API-nya ya. Jadi di sini saya pakai aja Juragan COD. Kemudian ini adalah alamat asal. Misalkan saya ada dari Jember ya. Saya dari Jember misalkan gini aja atau misalkan misalkan kayak gini. Kemudian pilih kurirnya. Contoh misalkan JNE ya atau JNT juga bisa double ya. Ini bisa teman-teman pilih aja atau si cepat ya, terserah ya teman-teman ya. Kemudian ini juga label pilih kurir pengiriman. Nanti ini bisa kita lihat ketika klien kita atau customer kita itu mau memilih kurir mana gitu ya. Ini bisa kita gonta-ganti teman-teman ya.
Kemudian di sini udah oke. Udah selesai, dan kalau mau di free ongkirkan ya ini tinggal diklik aja ya. Ada maksimal free ongkirnya tuh berapa. Yang bisa kita setting kalau misalkan ada free ongkir, misalkan free ongkirnya 10.000 gitu. Ini bisa kita setup jadi potongan harga ongkirnya menjadi dikurangi 10.000 gitu ya. Di sini saya contohkan tanpa free ongkir ya. Kemudian kalau sudah, ini kita save dulu aja sementara. Kemudian kalau udah selesai, ini sudah selesai teman-teman ya. Silakan menuju ke sini, ke respon page gitu ya. Nah, respon page di sini sudah ada metode pembayarannya ya. Ini sudah komplit ya, tinggal pakai aja. Seperti ini. Jadi pengaturan metode pembayaran ini kita atur di video sebelumnya ya. Pada pengaturan ya, setting. Nah, di sini ya teman-teman ya. Tadi saya sudah membuat metode pembayaran ya, ada 3, maka di sini akan muncul 3. Nah, ini ada 3 ya. Baik QRIS, Bank BSI, atau bank virtual account ya. Nah, masing-masing daripada ini dipotong ya, ada biaya administrasi. Kalau misalkan bank transfer biasa ini, maka nggak ada biaya sama sekali ya. Oke, kalau sudah ini udah ya, ini bisa kita custom teman-teman ya. Misalkan mau ditambahi gambar, ini bisa ya. Contoh misalkan di sebelum terima kasih ini kita mau kasih gambar dia ya, ini bisa kita klik. Nah, ini bisa kita arahkan ke atas sampai atas. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan anggap aja ini ya. Nah, jadi nanti ketika customer kita sudah melakukan check out, maka dia diarahkan ke halaman ini. Kita bisa kasih gambar misalkan selamat sudah order misalkan, atau apapun itu ya. Jadi kemudian dikasih tulisan terima kasih. Kemudian mohon tunggu follow up kami misalkan ya. Up dari tim kami misalkan kayak gitu ya. Ini bisa kita setting, bisa kita atur sedemikian rupa agar form ini bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kalau sudah teman-teman, ini bisa kita save lagi. Di sini ada statistik, nanti akan muncul ya statistiknya seperti apa. Ini berapa kliknya, kemudian dibaca berapa kali gitu ya. Kemudian submissionnya atau orang yang order itu berapa, orang yang memasukkan datanya itu berapa, yang add payment itu ada berapa, yang purchase ada berapa. Jadi ini bisa lengkap banget statistiknya, bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Kemudian untuk submissionnya ini nanti orang-orang yang memasukkan datanya, baik dia yang beli ataupun dia yang sekedar memasukkan form ordernya ya, ini akan muncul di sini teman-teman ya. Nah gitu. Kemudian setting tadi ini bisa kita ganti ya. Ini meta titelnya apa? Misalkan ini mau kita ganti misalkan sepatu boys. Karena ini akan muncul ketika kita share melalui misalkan Facebook, misalkan melalui WhatsApp, akan muncul titelnya gitu ya. Jadi ini wajib untuk dioptimasi, wajib untuk ditulis. Deskripsinya juga demikian teman-teman. Jadi deskripsinya ini bisa kita tulis juga, misalkan sepatu boys kekinian wajib beli, misalkan seperti itu ya. Karena ini akan muncul kalau kita nge-share ke sosial media. Kemudian ini bisa kita ganti thumbnailnya, misalkan thumbnailnya ini. Kemudian head scriptnya, kalau misalkan teman-teman pengen ada script di sini, entah itu ads, entah itu apapun itu ya, bisa di sini, bisa di body ya. Kalau udah di update metanya, form meta. Oke, ini sudah selesai di update. Bagian bawahnya ini kalau misalkan teman-teman punya pixel ya, untuk
ads-nya ini bisa kita taruh ya. Kemudian di bagian ini ada affiliate setting. Ini nanti kita bahas di video berikutnya ya. Bagaimana cara mengafiliatkan produk kita. Jadi di sini kita juga bisa men-setup produk kita dengan tipe affiliate. Kita jualin atau kita undang para affiliate untuk jualan produk kita. Ini bisa di Dripform teman-teman ya. Ini di video berikutnya akan kita bahas. Oke. Kemudian di sini ada lead setting. Nah, di sini apakah kita mau mengidentifikasi setiap orang yang mendaftar atau melakukan order kepada kita. Jadi kalau misalkan tidak ada filterisasi baik itu nomor handphone maupun email, ya ini berarti nggak usah kita nggak usah kita centang ya, nggak usah kita pilih gitu ya, biarin aja. Jadi kalau misalkan ini digunakan gini teman-teman ya, digunakan untuk agar misalnya kita bikin list building ya, agar tidak ada data yang double. Kan suka ada ya orang yang sama, kemudian mereka berkali-kali untuk memasukkan datanya. Ini bisa kita filter ya. Kalau misalkan kita pilih yang nomor handphone, berarti orang yang dengan nomor handphone yang sama ketika dia mendaftar, misalkan list building gitu ya, maka dia nggak tertolak, datanya nggak akan tersimpan gitu ya. Atau misalkan pakai email. Jadi kalau ada orang dengan email yang sama melakukan pengiriman data ke form kita, maka dia akan tertolak. Jadi itu adalah untuk memfilter ketika ada variabel yang sama gitu, apakah ditolak atau tidak. Nah, kalau untuk kasus jualan ini sebaiknya nggak usah ya. Jadi semua orang ini baik yang sudah beli lagi, repeat order lagi, ini nggak perlu kita tolak gitu ya. Jadi kalau ini berguna kalau misalkan kita mau list building ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini settingannya, dan ini video ini nanti akan kita bahas ya. Pengaturan ini akan kita bahas pada metode atau studi kasus yang sesuai dengan pengaturan ini ya. Jadi sementara kita cukupkan untuk ini video pembuatan form landing page untuk jualan ya. Ini karena ini sudah cukup banget ya teman-teman. Kalau link bagian bawah sini ini nanti akan kita bahas video selanjutnya ya. Baik, ini sudah oke, kita save lagi biar nggak hilang. Kemudian di bagian automation, nah di sini bagian automation ini bisa kita atur ya. Makanya di Dripform ini ada pengaturan customer service ya. Ada kita bisa add WhatsApp gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya ini fitur automation follow up ini, kita bisa untuk memfollow up otomatis orang-orang yang order kepada produk kita ya, atau melakukan memasukkan form datanya kepada form kita. Misalkan kita nanti bikin form untuk list building, maka mereka akan langsung mendapatkan follow up dari nomor kita gitu. Nah, di sini bisa kita pilih ya, apakah dia random atau sequential. Nah, untuk ini akan kita bahas di video khusus untuk follow up gitu ya. Oke, ini baik juga webhook dan juga send to list gitu ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya agar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Oke, kita save dan kita balik lagi ke sini teman-teman ya. Kita balik ke sini. Nah, di sini sudah ada thumbnailnya ya, sudah ada thumbnailnya. Sementara di sini belum kita atur thumbnailnya. Kalau sudah diatur akan seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah ada thumbnailnya, jelas banget, dan kita bisa coba untuk edit atau bisa kita lihat. Di sini masih 0 klik, belum dibuka sama sekali, dan belum ada submission atau orang yang order sama sekali ya. Klik di sini, misalnya kita mau lihat gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk praktek membeli ya. Misalkan namanya Dan Bagus, nomor WhatsApp-nya ya terserah lah ya. Terserah aja, anggap aja ini benar. Kemudian ini misalkan Jakarta misalkan ya. Kemudian Jakarta ada nggak? Nah, ini anggap aja kayak gini. Purwakarta ya. Ya, bebas lah ya.
Ini hanya contoh doang. Kemudian pilih produknya. Oke, dipilih. Nah, di sini akan ada diskon 775.000 ya, karena harganya coret tadi. Ini sesuai dengan settingan kita ketika kita mengatur produk. Oke. Jadi harga ini akan sesuai dengan produk yang kita atur pada pengaturan input produk. Kita tunggu dulu loading dari data kurirnya ya. Kemudian di sini tinggal dipilih apakah kargo ataupun pakai yang reguler ya. Nah, kemudian ini pilihan daripada kurir ini juga sesuai dengan apa yang kita input pada saat kita membuat form ordernya ya. Jadi ini bisa kita pilih. Kebetulan tadi saya pilih 3 ini, JNE, si cepat, dan JNT. Oke, sekarang saya akan coba untuk yang si cepat ya. Anggap aja kayak gitu, kemudian beli sekarang. Oke, jadi ketika customer sudah order, ya tadi sudah check out ya, maka mereka akan dimasukkan atau diarahkan ke halaman thank you page gitu ya. Jadi di halaman terima kasih, di sini ada halaman yang bisa kita set up ya, baik gambarnya ini ataupun kata-katanya, teks-teksnya gitu ya. Dan di sini sudah ada rinciannya. Kemudian di bagian bawah sini ada metode pembayarannya. Mereka bisa melakukan pembayaran via bank BSI atau virtual account atau juga QRIS sesuai dengan metode pembayaran yang sudah kita set up sebelumnya gitu ya. Jadi kemudian misalkan customer kita mau upload bukti transfer misalkan ya. Misalkan customer mau bayar pakai ini tinggal klik aja teman-teman ya. Nah, ini sudah ada. Maka ketika dia sudah transfer akan bisa upload bukti transfernya seperti apa. Oke. Bisa kayak gini. Nah, jadi kalau sudah diupload bukti transfernya maka akan muncul upload bukti transfer sudah komplit ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan di sini kalau nggak bisa transfernya seperti apa, ini bisa ada instruksinya ya. Jadi bisa disalin dan seterusnya. Misalkan tadi mau membayar pakai QRIS, ya udah tinggal diklik metode QRIS-nya. Akan muncul barcode yang mungkin bisa langsung kita di-scan oleh customer kita. Oke teman-teman, video ini cukup panjang, tapi kalau nggak dijelaskan secara detail seperti ini, teman-teman pasti akan bingung gitu ya. Makanya bersabar untuk mengikuti tutorial di Triform ini, karena kalau teman-teman sudah paham, insya Allah akan powerful banget ketika teman-teman menggunakan Triform untuk jualan atau untuk list building dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.